Dengan nada tinggi, ibu mertua berkata, "Istri tak becus, mulai besok aku yang pegang gaji suamimu." Aku diam, hanya tersenyum. Keesokan harinya, ku buat dia syok oleh keputusanku. Sebelum kita mulai ceritanya, bagi yang like, komen, dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dilapangkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan agar kita bisa membuat kisah menarik lainnya. Mari kita mulai ceritanya. Istri tidak becus. Perempuan macam apa kamu ini, Saskia? Suami kerja banting tulang di pabrik tekstil, tapi rumah tetap saja terasa seperti gudang tua. Kamu apakan uang gaji Rendra selama ini? Suara Ibu Ratna menggelegar, memantul di dinding ruang tengah yang tinggi. Ia berdiri dengan tangan berkaca pinggang, sementara jarinya yang dihiasi cincin batu akik merah menunjuk tepat ke wajahku. Aku hanya diam, menunduk dalam-dalam. Di hadapanku, segelas teh hangat yang baru saja kubuatkan untuknya masih mengepulkan uap tipis. Di samping Ibu Ratna, Mas Rendra duduk dengan bahu merosot. Suamiku itu hanya bisa menatap lantai ubin yang dingin, tak berani mengeluarkan sepatah kata pun untuk membelaku. Aku tahu, baginya suara ibunya adalah titah yang tak boleh dibantah. Meski titah itu seringkali mengiris harga diriku sebagai seorang istri. Ibu Ratna melangkah maju, sepatunya berbunyi keras menghantam lantai. "Mulai besok, aku yang pegang gaji suamimu. Biar aku yang atur semua pengeluaran di rumah ini." Biar kamu tahu rasa, bagaimana susahnya mengatur uang supaya tidak habis untuk kesenanganmu sendiri yang tidak jelas itu. Besok, setelah Rendra gajian, semua uangnya harus diserahkan langsung ke tanganku. Kamu dengar, Saskia? Aku menarik nafas panjang, merasakan sesak yang sudah menggumpal di dada sejak kami pindah ke rumah ini 6 bulan lalu. Selama ini aku yang mengatur segalanya. Aku yang memutar otak agar gaji Mas Rendra yang tidak seberapa itu cukup untuk makan, listrik, air, hingga biaya pengobatan asam urat Ibu Ratna yang rutin setiap bulan. Tapi di mata ibu mertuaku, aku hanyalah parasit yang menghabiskan harta anaknya. "Dengar tidak?" bentaknya lagi. Kali ini lebih keras. Aku mengangkat wajah perlahan. Tidak ada air mata. Aku sudah terlalu lelah untuk menangis. Sebaliknya, aku menarik sudut bibirku sedikit, membentuk sebuah senyuman tipis yang sangat tenang. Senyuman yang mungkin dikira oleh Ibu Ratna sebagai tanda kekalahan. Padahal itu adalah awal dari sebuah rencana besar yang sudah lama kupikirkan. "Iya, Bu. Kalau memang itu kemauan Ibu, Saskia nurut saja. Mulai besok silahkan Ibu ambil semua gaji Mas Rendra. Saskia tidak akan menyentuh sepeser pun lagi." Jawabku dengan suara rendah, namun mantap. Ibu Ratna mendengus sombong merasa telah memenangkan pertempuran besar. "Nah, begitu. Sadar diri sedikit. Rendra, kamu dengar sendiri kan? Besok jangan kasih uang itu ke istrimu. Kasihkan langsung ke Ibu." Mas Rendra hanya mengangguk pelan. "Iya, Bu," sahutnya lirih. Ia sempat melirikku dengan tatapan penuh rasa bersalah. Namun, aku segera mengalihkan pandangan. Aku tidak butuh tatapan kasihan itu sekarang. Yang aku butuhkan adalah keteguhan hati untuk menjalankan keputusanku besok. Malam itu, suasana rumah di pinggiran Yogyakarta ini terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin malam berembus melalui celah ventilasi kayu yang terukir rumit, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Di dalam kamar, aku melihat Mas Rendra yang tampak gelisah di tepi tempat tidur. Ia ingin bicara, aku tahu itu. Ia ingin meminta maaf atas sikap ibunya yang keterlaluan, namun lidahnya keluh. Aku tidak memberinya kesempatan untuk bicara. Aku langsung merebahkan diri, memunggungi suamiku dan memejamkan mata. Namun otakku bekerja keras. Di dalam benak, aku sedang menghitung angka-angka. Aku sedang menyusun daftar belanja, tagihan rutin, biaya perawatan rumah, hingga utang-utang kecil yang selama ini kututup menggunakan uang hasil keringatku sendiri tanpa pernah kuberitahu mereka. Ibu Ratna mengira gaji Mas Rendra adalah harta karun yang melimpah. Ia tidak pernah tahu bahwa selama ini gajinya hanya bertahan hingga tanggal 15 setiap bulannya. Selebihnya aku yang menambal semuanya dari usaha sampinganku sebagai penulis konten lepas dan pembuat desain batik yang kukerjakan saat mereka sudah terlelap. Besok Ibu Ratna akan memegang kendali penuh. Ia akan memegang kemudi kapal yang sebenarnya sedang bocor di sana-sini. Dan aku hanya akan menjadi penumpang yang duduk manis,
melihat bagaimana ia berusaha mencegah kapal itu agar tidak tenggelam. Keputusanku sudah bulat. Besok pagi, bukan hanya urusan keuangan yang akan kuserahkan, tapi juga seluruh tanggung jawab yang selama ini membuat punggungku pegal. Aku akan berhenti menjadi pelayan di rumah ini. Aku akan memberikan apa yang selama ini ia minta, kekuasaan penuh. Dan aku ingin melihat seberapa kuat ia bertahan dengan kekuasaan yang ia rebut dengan paksa itu. Sambil tersenyum dalam kegelapan, aku membisikkan doa agar hari esok segera datang. Aku ingin melihat ekspresi wajah sombong itu saat kenyataan menghantamnya tepat di ulu hati. Cahaya matahari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden kamar, menerangi debu-debu halus yang bertebangan di udara. Aku bangun lebih awal dari biasanya, namun kali ini bukan untuk berkutat di dapur atau mencuci tumpukan pakaian kotor. Aku hanya duduk di tepi ranjang, merapikan rambut dan memoleskan sedikit bedak di wajah. Ada ketenangan yang aneh menyelimuti hatiku. Jenis ketenangan yang muncul tepat sebelum sebuah badai besar melanda. Di ruang makan, aroma kopi sudah tercium. Namun bukan aku yang membuatnya. Aku melangkah keluar dan mendapati Ibu Ratna sudah duduk di kursi kebesarannya dengan wajah yang berseri-seri. Di atas meja, sebuah amplop coklat tebal terletak dengan gagah. Itu adalah gaji Mas Rendra yang baru saja diambil dari bank pagi-pagi sekali. Mas Rendra sendiri duduk di samping ibunya, tampak lesu dan tidak bersemangat menyantap sarapannya. Nah, Saskia, kamu lihat ini. Ibu Ratna menepuk-nepuk amplop itu dengan bangga. Ini baru namanya uang. Kalau di tangan yang tepat, uang ini bisa jadi berkah. Bukan habis entah kemana seperti kalau kamu yang pegang. Aku berjalan mendekat, mengambil kursi di seberang mereka dan duduk dengan anggun. Aku hanya tersenyum simpul tanpa membalas sindirannya. Iya Bu, Saskia ikut senang kalau Ibu sudah memegang kendalinya. Karena Ibu yang memegang uangnya, tentu mulai hari ini Ibu juga yang memegang semua tanggung jawab pengeluaran rumah, bukan? Ibu Ratna mendongak, matanya menyipit. Tentu saja. Jangan kamu pikir aku tidak bisa belanja ke pasar. Aku ini sudah mengurus rumah tangga sejak sebelum kamu lahir. Kamu jangan coba-coba menakutiku. Bagus kalau begitu Bu, kataku sambil mengeluarkan selembar kertas dari saku dasterku. Ini adalah daftar belanja harian, biaya listrik, tagihan air, iuran keamanan lingkungan, biaya kebersihan, dan jatah obat-obatan Ibu untuk bulan ini. Oh, jangan lupa, hari ini jadwal tukang gas datang dan tagihan langganan susu yang Ibu minum setiap pagi juga jatuh tempo. Ibu Ratna menyambar kertas itu dengan kasar. Ia membacanya sekilas lalu mencibir. Halah, cuma begini saja kamu sudah mengeluh. Hal kecil ini mah, Rendra, lihat istrimu. Hal sepele begini saja dibesar-besarkan. Mas Rendra hanya diam, menyuap nasi gorengnya dengan gerakan lambat. Ia tampak enggan ikut campur. Atau mungkin ia terlalu takut untuk menyadari bahwa keseimbangan rumah ini sedang terancam. Satu lagi Bu, aku menambahkan dengan nada yang sangat manis. Karena Saskia sudah tidak punya anggaran untuk mengelola rumah, Saskia memutuskan untuk mulai hari ini tidak lagi memasak, mencuci, atau membersihkan rumah. Saskia ingin fokus dengan pekerjaan sampingan Saskia agar punya uang jajan sendiri. Jadi, mulai hari ini, urusan dapur dan kebersihan rumah, Saskia serahkan sepenuhnya kepada Ibu sebagai pemegang anggaran. Mata Ibu Ratna membelalak. Apa kamu bilang? Kamu mau mogok kerja? Kamu itu istri. Itu kewajibanmu. Loh Bu, uang gajinya kan ada di Ibu. Bahan makanan harus dibeli dengan uang itu. Kalau Saskia yang memasak tapi tidak tahu berapa anggaran yang Ibu berikan, nanti salah lagi. Lebih baik Ibu yang belanja dan tentukan sendiri menunya. Bukankah Ibu bilang Saskia tidak becus? Sekarang saatnya Ibu menunjukkan bagaimana cara mengelola rumah yang benar. Jawabku tenang, namun telak. Ibu Ratna tampak tersedak ludahnya sendiri. Wajahnya mulai memerah. Ia baru menyadari bahwa memegang uang bukan hanya berarti memegang kuasa, tapi juga memegang beban kerja yang selama ini aku pikul tanpa suara. Ia mengira memegang gaji suamiku berarti ia bisa bersantai sambil memerintahku lebih kejam lagi. Ia salah besar. Rendra, lihat istrimu ini. Dia berani melawanku. Pekik Ibu Ratna sambil menggebrak meja. Mas Rendra menghela napas berat. Ia menatapku dengan mata memohon. Saskia, tolonglah, jangan begini. Ibu kan sudah tua, tidak mungkin harus ke pasar dan memasak sendiri. Aku menatap suamiku lurus-lurus ke dalam matanya. Mas, aku sudah melakukan semuanya selama 4 tahun kita menikah. Aku dihina,
dianggap pemboros, dan dibilang tidak becus. Sekarang ibu ingin mengambil alih. Aku hanya memberikan apa yang diminta. Bukankah itu bakti seorang menantu? Memberikan kesempatan bagi mertuanya untuk menunjukkan kemampuannya. Mas Rendra tidak bisa menjawab. Ia tahu posisi istrinya sedang di atas angin secara logika. Meski secara perasaan ia merasa terhimpit. Aku bangkit dari kursi, merapikan pakaianku, dan beranjak menuju kamar. Selamat berbelanja, Bu. Pasar Beringharjo masih ramai jam segini. Jangan lupa, tukang gas biasanya datang jam 10. Dia tidak mau menunggu lama. Dan satu lagi, Saskia kunci pintu kamar mulai sekarang. Karena Saskia harus fokus bekerja. Tolong jangan diganggu. Aku menutup pintu kamar dan menguncinya dari dalam. Aku bisa mendengar suara Ibu Ratna yang mengomel tidak keruan di luar. Disusul suara bantingan piring yang menandakan amarahnya memuncak. Aku bersandar di balik pintu. Jantungku berdegup kencang. Namun ada perasaan lega yang luar biasa. Selama ini aku adalah tembok yang menahan beban rumah ini agar tidak runtuh menimpa mereka. Sekarang aku memilih untuk menjadi penonton. Aku ingin melihat seberapa lama tembok yang baru itu bisa bertahan sebelum retak oleh realita yang sebenarnya. Senyumku mengembang saat mendengar suara motor Mas Rendra berangkat kerja, meninggalkan ibunya sendirian dengan tumpukan kewajiban yang selama ini anggapnya remeh. Malam itu, suasana di ruang tengah rumah kami di Sleman terasa begitu mencekam, lebih dingin daripada embusan angin yang menyapu pepohonan mangga di halaman depan. Aku keluar dari kamar setelah menyelesaikan pesanan desain pola batik yang cukup menguras tenaga. Aroma yang menyambutku bukanlah wangi sedap masakan kesukaan Mas Rendra, melainkan bau gosong yang menusuk hidung dan dapur yang berantakan layaknya medan perang. Ibu Ratna duduk di kursi kayu jati dengan wajah yang tampak 10 tahun lebih tua. Rambutnya yang biasa tersanggul rapi kini tampak acak-acakan. Di atas meja, amplop coklat yang tadi pagi terlihat tebal kini sudah terbuka, dan isinya tercecer bersama tumpukan nota-nota kecil yang kumuh. Wajah sombong yang tadi pagi menghiasinya telah sirna, berganti dengan guratan kebingungan dan amarah yang tertahan. Mas Rendra baru saja pulang kerja. Ia berdiri di ambang pintu dapur, menatap nanar ke arah tempat cuci piring yang penuh dengan perabotan kotor. "Bu, kenapa belum ada makanan? Rendra lapar sekali. Tadi di pabrik lembur." Suara suamiku terdengar parau dan penuh kelelahan. Ibu Ratna mendongak. Matanya berkilat saat melihatku lewat menuju dispenser. "Ini semua gara-gara istrimu. Dia benar-benar tutup mata. Dia membiarkan aku sendiri kesulitan di pasar. Kamu tahu, Rendra, harga cabai sedang gila-gilaan. Daging ayam naik. Belum lagi tukang gas yang datang tadi meminta uang tambahan karena selangnya bocor. Uangmu ini seperti air yang lari di atas pasir." Aku menuangkan air ke dalam gelas, meminumnya dengan perlahan, lalu menatap mereka berdua dengan ekspresi tanpa dosa. "Loh, bukankah tadi pagi ibu bilang itu perkara mudah? Saskia pikir ibu sudah sangat ahli. Bukankah ibu yang bilang Saskia tidak becus mengatur uang? Seharusnya di tangan ibu yang berpengalaman, uang itu bisa bersisa banyak, bukan?" "Diam kamu," bentak Ibu Ratna. "Kamu sengaja kan? Kamu sengaja tidak memberitahuku kalau tagihan listrik bulan ini membengkak karena kamu sering menyalakan pendingin ruangan." Aku meletakkan gelas dengan denting pelan di atas meja. "Saskia jarang menyalakan pendingin ruangan, Bu. Yang sering menyalakannya adalah ibu saat tidur siang di ruang tengah. Dan tagihan itu sudah jatuh tempo hari ini. Kalau tidak dibayar sekarang, besok petugas akan datang memutus alirannya." Ibu Ratna terdiam. Ia melihat kembali ke arah amplop coklat itu. Tangannya gemetar saat menghitung sisa uang yang ada. Aku tahu apa yang ia pikirkan. Dia baru saja menyadari bahwa angka yang tertera di kertas gaji suamiku itu tidak pernah cukup untuk menutupi gaya hidup dan tuntutan rumah tangga jika tidak dikelola dengan perhitungan yang sangat ketat. Selama ini, dia hanya melihat hasilnya saja. Rumah yang bersih, perut yang kenyang, dan obat-obatannya yang selalu tersedia.
Rendra, kasih ibu uang lagi. Ini tidak cukup. Masih ada iuran lingkungan dan belanja besok pagi. Pinta Ibu Ratna dengan nada yang mulai merendah, hampir seperti memohon. Mas Rendra mengusap wajahnya kasar. Bu, itu semua gaji Rendra bulan ini. Rendra tidak punya simpanan lagi. Semua sudah Rendra serahkan ke ibu tadi pagi sesuai permintaan ibu. Tapi ini tidak masuk akal. Masa uang sebanyak ini sudah mau habis dalam 1 hari? Teriak Ibu Ratna frustrasi. Disinilah momen yang sudah kutunggu. Aku melangkah mendekat ke meja makan. Mungkin ibu lupa, tadi sore ibu membeli kain batik baru dari pedagang keliling yang lewat kan? Dan ibu juga memesan martabak manis ukuran besar 2 kotak untuk camilan sore tadi. Itu semua pakai uang gaji Mas Rendra kan? Saskia tidak pernah berani jajan seperti itu sebelum memastikan semua tagihan wajib terbayar, Bu. Wajah Ibu Ratna memucat. Ia lupa bahwa aku melihatnya berfoya-foya sejenak di atas kemenangan semuanya tadi sore. Dia pikir uang itu adalah bonus yang bisa ia pakai sesuka hati untuk menyenangkan dirinya sendiri. Mas Rendra menatap ibunya dengan tatapan kecewa yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ibu pakai uang itu untuk beli kain. Padahal tagihan listrik belum dibayar. Ibu kira uangnya masih banyak. Rendra, ibu pikir istrimu ini yang sengaja menyembunyikan uang selama ini. Bela Ibu Ratna dengan suara gemetar. Aku tersenyum tipis. Sebuah senyum yang menusuk. Silahkan dilanjutkan diskusinya, Mas, Bu. Saskia mau istirahat. Oh ya, besok pagi Saskia ada janji keluar kota untuk urusan pekerjaan. Jadi mungkin ibu harus bangun lebih pagi lagi untuk mengantre santan di pasar. Kabarnya besok pasar akan sangat ramai karena ada acara bersih desa. Aku berbalik dan berjalan menuju kamar dengan langkah ringan. Di belakangku aku bisa mendengar suara perdebatan yang mulai memanas antara anak dan ibu itu. Mas Rendra yang biasanya penurut mulai mempertanyakan kemampuan ibunya, sementara Ibu Ratna terus mencari kambing hitam atas ketidakmampuannya sendiri. Malam ini bukan aku yang tidak bisa tidur karena memikirkan tagihan. Malam ini aku akan tidur nyenyak. Sementara di ruang tengah mereka mulai menyadari bahwa kekuasaan yang mereka rebut ternyata adalah sebuah tanggung jawab yang membakar tangan mereka sendiri. Ini baru permulaan, dan aku belum mengeluarkan kartu asku yang sebenarnya. Pagi buta di wilayah Sleman biasanya diawali dengan suara kokok ayam dan deru motor para pekerja yang menuju pabrik. Namun pagi ini simfoni itu berganti dengan suara dentang panci yang beradu kasar di dapur. Aku terbangun dengan perasaan segar, sama sekali tidak terburu-buru. Aku sengaja membiarkan jam bekerku mati. Saat aku keluar kamar dengan pakaian rapi dan tas pundak yang sudah siap, aku mendapati pemandangan yang sangat memuaskan batin. Ibu Ratna tampak kewalahan di depan kompor. Wajahnya berkeringat, daster batiknya terkena noda kunyit, dan matanya merah karena asap dapur. Ia sedang mencoba menggoreng tempe sambil sesekali mengomeli kompor gas yang apinya mengecil. Mas Rendra berdiri di dekat pintu dapur tampak gelisah, sambil terus melihat jam tangannya. Ia sudah terlambat berangkat kerja, namun sarapan pun belum tersedia. "Saskia, kamu mau kemana rapi-rapi begini?" bentak Ibu Ratna saat melihatku melintas menuju pintu depan. "Ini dapur berantakan, belanjaan pasar belum semua dimasak dan kamu malah mau kelayapan." Aku berhenti sejenak, memutar tubuh dengan perlahan, dan menatapnya dengan pandangan paling tenang yang pernah kumiliki. "Tadi malam kan Saskia sudah bilang, Bu, Saskia ada urusan pekerjaan di Semarang hari ini. Karena ibu yang memegang gaji Mas Rendra, otomatis ibu adalah kepala rumah tangga dalam hal operasional. Jadi urusan perut Mas Rendra dan kebersihan rumah ini sepenuhnya ada di tangan ibu." "Semarang? Pekerjaan apa? Kamu itu cuma ibu rumah tangga?" teriaknya tidak terima. "Justru itu, Bu. Karena sekarang Saskia tidak lagi dipercaya memegang uang suami, Saskia harus mencari uang sendiri untuk kebutuhan pribadi Saskia. Saskia berangkat ya, Mas. Pamitku pada Mas Rendra yang hanya bisa terpaku." Sebelum aku melangkah keluar, aku meletakkan sebuah amplop putih di atas meja tamu. Oh iya, hampir lupa. Itu adalah surat tagihan cicilan rumah untuk bulan ini. Karena Mas Rendra yang memegang kendali lewat ibu, silahkan segera dibayarkan. Jatuh temponya sore ini jam 4. Kalau terlambat, dendanya cukup besar. Ibu Ratna menyambar amplop itu. Saat ia membukanya dan melihat angka yang tertera di sana, wajahnya mendadak pucat pasi.
Cicilan rumah? Kenapa mahal sekali, Rendra? Bukannya rumah ini sudah lunas dari uang pensiun bapakmu dulu? Mas Rendra menunduk. Suaranya terdengar sangat bersalah. Belum, Bu. Uang bapak hanya cukup untuk uang muka dan renovasi awal. Sisanya dicicil setiap bulan. Selama ini Saskia membayarnya dari sisa gaji Rendra yang ia kumpulkan dengan sangat ketat, ditambah hasil kerjanya sendiri. Ibu Ratna terduduk lemas di kursi ruang tamu. Ia melihat sisa uang gaji di tangannya yang sudah menipis drastis karena ia gunakan untuk membeli kain dan perhiasan imitasi kemarin sore. Angka di surat tagihan itu jauh lebih besar dari sisa uang yang ia pegang. Ia baru menyadari satu fakta pahit. Selama ini Saskia tidak sedang berfoya-foya, melainkan sedang menyelamatkan atap tempat mereka berteduh. Tapi uang di amplop ini sudah tidak cukup. Rendra, bagaimana ini? Suara Ibu Ratna mulai bergetar. Hilang sudah nada tinggi yang biasanya ia gunakan untuk menghinaku. Aku hanya tersenyum tipis di ambang pintu. Itulah gunanya istri tidak becus seperti saya, Bu. Selama ini saya bekerja mati-matian secara diam-diam untuk menambal kekurangan gaji anak ibu yang tidak seberapa itu. Tapi karena ibu merasa lebih mampu dan ingin memegang kuasa penuh, silahkan ibu cari jalan keluarnya sendiri. Bukankah ibu yang ingin jadi penguasa di rumah ini? Saskia, tunggu. Tolong bantu ibu dulu, Nak. Panggilnya dengan nada yang jauh lebih lembut. Hampir mendekati rengekan. Aku tetap melangkah keluar menuju taksi yang sudah menungguku di depan pagar. Maaf, Bu. Saskia sudah terlambat. Penguasa tidak boleh minta tolong pada rakyat yang sudah dipecatnya, kan? Selamat berjuang, ibu mertuaku yang terhormat. Aku menutup pintu pagar dengan bunyi denting besi yang nyaring. Di dalam taksi, aku menyandarkan kepala, memandangi jalanan yang mulai padat. Ada rasa perih yang sedikit tersisa karena harus bersikap keras pada suamiku. Namun ini adalah satu-satunya cara agar mereka menghargaiku. Selama ini aku dianggap tiada. Hanya dianggap sebagai mesin pengelola yang bisa dimaki kapan saja. Kini biarlah mereka berdua menelan pil pahit dari kesombongan mereka sendiri. Aku tahu hari ini akan menjadi hari terpanjang dalam hidup Ibu Ratna. Ia akan belajar bahwa uang bukan hanya soal kekuasaan untuk membeli barang, tapi soal tanggung jawab besar untuk menjaga sebuah keluarga tetap tegak berdiri. Sementara itu, aku akan menikmati perjalananku, mengerjakan proyek desain batikku dengan tenang, tanpa ada satupun suara teriakan yang merendahkan harga diriku. Siang itu, udara di kawasan Kota Lama Semarang terasa begitu terik. Aku sengaja memilih duduk di sebuah kedai kopi kecil yang tenang, menikmati dinginnya es kopi susu sambil menyelesaikan detail akhir pada sketsa motif batik yang sedang kukerjakan. Ponselku sedari tadi bergetar tanpa henti di atas meja. Nama ibu mertua dan Mas Rendra bergantian menghiasi layar. Namun tak satupun panggilan itu kujawab. Aku hanya mengirimkan satu pesan singkat kepada mereka berdua. Sedang rapat, jangan diganggu. Faktanya, aku tahu apa yang sedang terjadi di rumah. Tepat pukul 2 siang, sebuah kejutan lain seharusnya sudah sampai di depan pintu. Aku telah mengatur agar petugas layanan jasa pembersihan rumah dan kurir penagih yang biasanya kubayar lewat transfer daring secara diam-diam, datang menagih secara tunai hari ini. Baru saja aku meletakkan pensil, sebuah pesan singkat masuk dari Mas Rendra. Saskia, tolong pulang. Ibu pingsan sebentar tadi karena bingung melihat orang-orang datang menagih ke rumah. Uang gaji sudah benar-benar habis. Ibu sampai menangis karena didatangi petugas penagih. Tolong Mas minta maaf. Aku menarik nafas panjang. Ada rasa iba yang sempat melintas. Namun segera ku tepis. Jika aku pulang sekarang, pola ini akan berulang. Ibu Ratna harus benar-benar merasakan bagaimana rasanya berada di posisiku. Dihakimi oleh keadaan tanpa ada sandaran. Aku memutuskan untuk menelpon balik. Namun bukan ke nomor Mas Rendra, melainkan ke nomor rumah. Ibu Ratna yang mengangkatnya. Suaranya tidak lagi melengking tinggi, melainkan serak dan penuh kepanikan. Saskia, kamu di mana? Ini rumah disatroni orang-orang. Mereka minta uang iuran sampah yang nunggak 3 bulan. Minta uang keamanan. Lalu ada lagi orang yang mengaku dari koperasi.
Ibu tidak tahu kamu punya utang sebanyak ini. Teriaknya. Namun kali ini ada nada ketakutan di sana. Loh, Bu, itu bukan utang saya pribadi. Jawabku dengan nada bicara yang tetap santun namun dingin. Itu adalah iuran rumah tangga yang selama ini saya bayar pakai uang hasil kerja sampingan saya. Karena gaji Mas Rendra tidak cukup. Karena sekarang ibu yang pegang gaji Mas Rendra, ya wajar kalau mereka menagih ke ibu. Bukankah ibu bilang ingin mengurus semuanya, tapi uangnya sudah habis? Saskia, ibu tadi terlanjur membayar cicilan kain dan memberikan pinjaman sedikit ke tante kamu yang datang tadi siang. Ibu pikir uangnya masih banyak. Aku hampir saja tertawa getir. Itulah bedanya kita, Bu. Ibu mendahulukan gengsi dan keinginan, sementara saya mendahulukan kewajiban. Sekarang silahkan ibu jelaskan pada orang-orang itu, mengapa penguasa rumah ini tidak punya uang untuk membayar iuran sampah. Oh iya, jangan lupa, sore nanti tukang ledeng juga akan datang menagih ongkos servis pompa air yang rusak minggu lalu. Saskia, tega kamu ya? Kamu mau mempermalukan ibu di depan tetangga? Bukan saya yang mempermalukan ibu, tapi kenyataan yang ibu buat sendiri. Saya tutup dulu ya, Bu. Klien saya sudah datang. Aku mematikan sambungan telepon. Aku bisa membayangkan Ibu Ratna berdiri di ruang tamu yang luas itu, dikelilingi oleh nota-nota yang menumpuk, sementara Mas Rendra hanya bisa mematung karena ia sendiri tidak pernah tahu berapa besar biaya hidup yang sebenarnya. Di Yogyakarta, menjaga rahasia dapur dan wajah di depan tetangga adalah hal yang sangat krusial bagi orang seperti Ibu Ratna. Baginya, dipandang tidak mampu adalah sebuah kehinaan besar. Dan hari ini, aku membiarkan harga dirinya berbenturan langsung dengan realita finansial yang selama ini ia remehkan. Aku tidak sedang membalas dendam dengan cara yang kasar. Aku hanya sedang memberikan cermin besar di hadapannya. Cermin yang menunjukkan bahwa istri tidak becus ini adalah satu-satunya alasan mengapa selama ini ia bisa tidur nyenyak, makan enak, dan memakai kain batik baru tanpa perlu tahu dari mana uangnya berasal. Saat matahari mulai condong ke barat, aku beranjak dari kedai kopi. Aku tidak langsung pulang. Ingin memanjakan diriku sejenak dengan membeli beberapa perlengkapan melukis yang baru. Biarlah badai di rumah itu mencapai puncaknya sore ini. Aku ingin mereka berdua benar-benar merenung dalam kegelapan. Jika memang listrik akhirnya diputus, karena keterlambatan bayar yang tidak bisa lagi kutoleransi. Langkah kakiku terasa ringan saat menapaki teras rumah yang gelap gulita. Benar dugaanku, aliran listrik telah diputus. Suasana rumah yang biasanya hangat dengan pendar lampu kekuningan, kini tampak mencekam dalam keheningan yang hanya dipecah oleh suara jangkrik dari kebun samping. Aku sengaja tidak menyalakan lampu ponselku, melangkah masuk ke dalam ruang tengah yang hanya diterangi oleh sebatong lilin kecil yang bergoyang tertiup angin di atas meja jati. Di sana aku melihat dua sosok yang tampak seperti bayangan rapuh. Ibu Ratna duduk meringkuk di kursi. Wajahnya yang biasa angkuh kini kusam oleh air mata dan peluh. Mas Rendra duduk di lantai, bersandar pada kaki meja dengan kepala tertunduk dalam. Tidak ada lagi suara teriakan atau perintah yang menggema. Hanya ada keheningan yang menyesakan. Jenis keheningan yang muncul ketika ego seseorang akhirnya hancur berkeping-keping. Saskia, itu kamu? Suara Mas Rendra terdengar parau, pecah di tengah kegelapan. Iya, ini aku. Jawabku pendak, sambil meletakkan tas belanjaanku di atas bufet. Ibu Ratna mendongak. Begitu melihat bayanganku, ia langsung berdiri dengan susah payah dan menghampiriku. Tangannya yang gemetar merais lenganku. Tidak ada lagi cengkeraman kasar, yang ada hanyalah pegangan putus asa. Saskia, tolong Ibu nak, tadi petugas PLN benar-benar memutus listriknya. Tetangga-tetangga melihat, mereka berbisik-bisik di depan pagar. Ibu malu, Saskia, Ibu sangat malu. Aku melepaskan pegangannya dengan lembut, namun tegas. Loh, bukankah uang di amplop itu cukup kalau saja ibu tidak membeli kain batik dan perhiasan kemarin? Kenapa ibu harus malu? Bukankah ibu merasa lebih mampu mengatur semuanya? Ibu Ratna terisak, bahunya berguncang hebat. Ibu salah, Saskia. Ibu pikir uang suamimu itu banyak sekali. Ibu tidak tahu kalau ternyata biaya hidup itu begitu mahal. Ibu tidak tahu kalau kamu selama ini menambal semuanya sendirian. Tadi orang koperasi datang menagih. Mereka bicara kasar sekali pada ibu. Ibu takut. Aku menatap Mas Rendra yang akhirnya berani mengangkat wajahnya. Mas, kamu lihat sekarang. Selama ini kamu pikir aku pemboros karena setiap bulan aku selalu bilang uangnya pas-pasan.
Kamu membiarkan ibumu menghinaku, menganggapku tidak becus. Padahal aku bekerja sampai tengah malam hanya supaya kamu bisa makan enak dan ibumu bisa berobat. Mas Rendra bangkit, air mata mengalir di pipinya. Mas minta maaf Saskia, Mas benar-benar bodoh. Mas pikir menjadi anak yang berbakti adalah dengan menuruti semua kata ibu. Tanpa sadar Mas menzolimi istri sendiri. Mas melihat tadi bagaimana ibu panik saat semua tagihan itu datang bersamaan. Mas baru sadar, selama ini kamu adalah nyawa rumah ini. Puncak konflik ini mencapai titik yang paling menyakitkan bagi mereka. Topeng kewibawaan yang selama ini dijunjung tinggi oleh Ibu Ratna di depan kerabat dan tetangga runtuh seketika. Ia menyadari bahwa kekuasaan yang ia rebut dengan penuh kesombongan hanyalah sebuah beban yang tidak sanggup ia pikul. Sekarang bagaimana Saskia? Listrik mati, uang tidak ada. Dan besok kita harus makan apa? Tanya Ibu Ratna dengan suara yang nyaris tak terdengar, penuh penyesalan. Aku menarik kursi dan duduk, membiarkan cahaya lilin menerangi wajahku yang tetap tenang. Uang gaji Mas Rendra sudah habis di tangan ibu dalam waktu 2 hari. Itu fakta yang harus ibu terima. Sekarang ibu punya 2 pilihan. Pertama, ibu tetap memegang kendali ini dan silahkan cari cara untuk melunasi semuanya sendiri. Atau kedua, ibu kembalikan semua aturan rumah ini kepadaku, tapi dengan syarat yang sangat ketat. Ibu Ratna dengan cepat menyambar pilihan kedua. Apapun Saskia, ibu janji tidak akan ikut campur lagi. Ibu akan kembalikan kartu ATM Rendra. Ibu tidak akan lagi menghinamu. Tolong nyalakan lagi listriknya. Ibu tidak tahan gelap dan malu. Aku menatap mereka berdua secara bergantian. Inilah saatnya aku menunjukkan siapa sebenarnya yang memegang kendali di sini. Syaratnya sederhana. Pertama, Mas Rendra harus membuat surat pernyataan bahwa seluruh gaji akan kembali dikelola olehku, tanpa campur tangan siapapun. Kedua, ibu harus meminta maaf secara terbuka kepada saya, dan berjanji tidak akan pernah lagi merendahkan saya di depan siapapun. Dan yang ketiga, aku menjeda kalimatku membuat suasana semakin tegang. Ibu harus menyerahkan semua kain batik dan perhiasan yang ibu beli kemarin untuk saya jual kembali. Uangnya akan saya gunakan untuk membayar denda keterlambatan listrik dan iuran sampah yang ibu tunda tadi. Ibu Ratna terperangah, namun ia tidak punya pilihan lain. Dengan lunglai, ia mengangguk pasrah. Di balik kegelapan itu, aku tahu bahwa kedudukan di rumah ini telah bergeser secara permanen. Aku bukan lagi menantu yang bisa ditindas, melainkan pilar utama yang kekuatannya baru saja mereka sadari setelah hampir hancur. Namun, mereka belum tahu bahwa kejutan terbesarku, kartu truf yang akan mengubah hidup kami selamanya, masih kusimpan rapat di dalam tas. Pagi berikutnya, cahaya matahari yang menerangi ruang tengah terasa lebih jujur. Listrik sudah kembali menyala setelah aku melakukan pembayaran daring semalam melalui dana cadangan darurat yang sengaja kusimpan. Namun, meski lampu-lampu sudah berpijar, suasana di meja makan terasa sangat berbeda. Tidak ada lagi suara Ibu Ratna yang memerintah dengan nada tinggi. Ia duduk dengan tenang, bahkan terlihat agak canggung saat menyendokkan nasi ke piringnya sendiri tanpa menungguku melayaninya. Mas Rendra sudah berangkat kerja lebih awal. Sebelum pergi, ia mencium keningku lama dan membisikkan kata maaf untuk kesekian kalinya. Ia juga meninggalkan kartu ATM-nya di atas meja rias, seolah benda itu adalah api yang siap membakar tangannya jika ia pegang terlalu lama. Saskia, panggil Ibu Ratna pelan. Ia menggeser sebuah kotak kecil ke arahku. Di dalamnya ada perhiasan dan kain batik yang ia beli dengan uang gaji Rendra 2 hari lalu. Ini, ambillah sesuai janjiku semalam. Jual saja semuanya. Ibu tidak pantas memakainya setelah apa yang terjadi. Aku menatap barang-barang itu, lalu menatap Ibu Ratna. Wajahnya tampak tulus, meski ada sisa-sisa kesedihan di matanya. Terima kasih, Bu. Ibu sudah menepati janji. Tapi ada satu hal lagi yang perlu Ibu ketahui. Kemarin alasan saya pergi ke Semarang bukan hanya untuk menghindar dari masalah di rumah ini. Aku mengeluarkan sebuah map tebal dari tas kerjaku. Aku membukanya di depan Ibu Ratna. Di dalamnya terdapat sertifikat kepemilikan sebuah ruko di kawasan Kota Gede, serta kontrak kerjasama dengan sebuah perusahaan ekspor tekstil besar dari Jakarta. Ibu selalu bertanya, mengapa rumah ini tetap tegak meski gaji Mas Rendra kecil. Ibu juga selalu menghina saya sebagai istri yang tidak becus karena saya jarang terlihat melakukan pekerjaan rumah di siang hari. Kataku dengan suara tenang namun berwibawa.
Sebenarnya selama 4 tahun ini, saya membangun bisnis desain motif batik secara mandiri. Nama saya Saskia Anindya, sudah cukup dikenal di kalangan pengusaha batik. Mata Ibu Ratna membelalak lebar. Ia menyambar dokumen-dokumen itu dan membacanya dengan tangan gemetar. Ruko di kota gede. Kamu punya usaha sebesar ini? Iya, Bu. Dan penghasilan saya dari satu kontrak desain saja bisa 5 kali lipat dari gaji Mas Rendra dalam sebulan. Selama ini saya diam karena saya ingin menjaga harga diri Mas Rendra sebagai kepala keluarga. Saya tidak ingin dia merasa rendah diri karena istrinya menghasilkan lebih banyak. Saya juga diam saat ibu menghina saya, karena saya pikir selama saya bisa memberikan kehidupan yang layak untuk keluarga ini, itu sudah cukup. Ibu Ratna ternganga. Ia seolah baru saja dipukul oleh kenyataan yang lebih keras dari sekadar tagihan listrik. Ia menyadari bahwa orang yang selama ini ia injak-injak adalah orang yang justru memberikan kenyamanan dan kemewahan yang ia nikmati tanpa ia sadari. Lalu, kenapa kamu baru mengatakannya sekarang? Tanyanya dengan suara bergetar. Karena saya ingin tahu, apakah ibu mencintai saya sebagai menantu atau ibu hanya mencintai kuasa dan uang anak ibu? Ternyata, saat ibu memegang uang itu, ibu langsung buta dan menganggap saya sampah. Saya harus menunjukkan ini agar ibu sadar bahwa di rumah ini tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kita semua punya peran. Dan yang paling penting, ibu tidak bisa lagi meremehkan saya. Aku berdiri merapikan dudukku. Ruko itu akan segera dibuka bulan depan. Saya butuh orang yang bisa saya percayai untuk mengawasi bagian administrasi ringan atau sekadar menemani saya di sana. Saya tadinya ingin mengajak ibu agar ibu punya kegiatan dan tidak hanya melamun di rumah. Tapi setelah kejadian kemarin, saya harus berpikir ulang. Ibu Ratna langsung berdiri. Ia memegang tanganku dengan erat. Kali ini, air matanya benar-benar jatuh. Saskia, maafkan ibu. Ibu benar-benar picik. Ibu tidak tahu kalau kamu sehebat ini. Tolong beri ibu kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Ibu janji akan menjadi mertua yang baik. Ibu malu, Nak. Ibu sangat malu sudah merasa paling benar. Aku membiarkan keheningan menyelimuti ruangan itu selama beberapa saat. Aku ingin setiap kata penyesalannya meresap ke dalam hatinya. Inilah kartu trufku, bukan sekadar kemenangan finansial, tapi sebuah pengakuan akan martabat yang selama ini dirampas. Baiklah, Bu, kita mulai dari awal. Tapi ingat, kepercayaan itu seperti keramik yang indah. Sekali pecah, meski bisa disambung, bekas retakannya akan tetap ada. Jangan sampai ibu memecahkannya lagi. Ibu Ratna mengangguk cepat. Tampak sangat lega sekaligus berjanji dalam hati. Sementara itu, aku tersenyum melihat ke arah jendela. Badai telah berlalu, dan kini saatnya aku membawa keluarga ini menuju babak baru yang lebih terhormat. Pagi itu, udara di kawasan kota gede terasa begitu hidup. Bau malam yang dipanaskan, dan aroma khas kain mori yang baru dijemur memenuhi sela-sela sempit yang bersejarah. Di depan sebuah bangunan ruko 2 lantai dengan arsitektur perpaduan Jawa dan modern, sebuah papan kayu jati terukir indah dengan tulisan emas. Gria Batik Saskia Anindya. Hari ini adalah hari pembukaan resmi galeri milikku. Sebuah mimpi yang selama ini kurajut dalam kesunyian malam, di bawah hinaan yang kini telah sirna. Ibu Ratna tampak sibuk di sudut ruangan. Ia tidak lagi mengenakan daster kumal atau perhiasan mencolok. Hari ini ia tampil bersahaja, namun elegan, dengan kain batik motif Wahyu Tumurun yang kupilihkan khusus untuknya. Ia sedang menata beberapa stoples camilan tradisional untuk para tamu yang akan hadir. Sesekali ia terlihat menyapa tetangga atau kerabat yang datang dengan nada bicara yang sopan dan ramah, jauh dari kesan angkuh yang dulu melekat padanya. Saskia, air untuk teh sudah siap di belakang. Gelas-gelasnya juga sudah ibu tata rapi sesuai pesananmu. Lapor Ibu Ratna kepadaku dengan senyum tulus. Tidak ada lagi perintah, yang ada adalah kerjasama. Aku mendekatinya dan menepuk bahunya pelan. Terima kasih, Bu. Ibu istirahat saja dulu, biar nanti bagian penyajian dilakukan oleh staf. Tidak apa-apa, Nak. Ibu senang bisa membantu. Rasanya jauh lebih tenang begini, punya kegiatan yang jelas.
daripada cuma memikirkan hal-hal yang tidak perlu di rumah. Jawabnya jujur. Aku bisa melihat perubahan besar di matanya. Ada rasa syukur dan penghormatan yang kini tertanam di sana. Mas Rendra datang menghampiri kami, mengenakan kemeja batik yang senada denganku. Ia tampak jauh lebih gagah. Beban berat di bahunya seolah telah terangkat. Sejak kejadian pemutusan listrik itu, ia menjadi suami yang jauh lebih tegas dan perhatian. Ia telah menetapkan batasan yang jelas antara urusan ibunya dan urusan rumah tangga kami. Sebuah kedewasaan yang baru muncul setelah ia hampir kehilangan segalanya. Mas tidak menyangka ruko ini jadi seindah ini, Sas. Kamu benar-benar luar biasa. Bisik Mas Rendra sambil menggandeng tanganku. Ini kerja keras kita semua, Mas. Terutama dukunganmu untuk membiarkanku tetap berkarya. Jawabku, memberikan penghargaan yang ia butuhkan sebagai seorang suami. Acara pembukaan berlangsung dengan hikmat. Saat aku diminta memberikan sambutan singkat di hadapan para pengusaha batik dan tokoh masyarakat setempat, aku tidak lupa menyebutkan peran keluarga. Aku melihat Ibu Ratna menyeka air matanya saat aku mengatakan bahwa keberhasilan ini tak lepas dari pelajaran berharga tentang kesabaran dan pengelolaan tanggung jawab di dalam rumah. Ia tahu kata-kataku adalah sebuah pengampunan sekaligus peringatan yang manis. Kini kehidupan kami telah berubah total. Tidak ada lagi drama tentang gaji yang tidak becus dikelola. Setiap awal bulan, aku tetap memberikan jatah uang saku yang layak untuk Ibu Ratna, namun kendali penuh tetap di tanganku. Ibu Ratna sendiri kini memiliki kesibukan di galeri sebagai pengawas kualitas kain mentah, sebuah tugas yang membuatnya merasa berguna tanpa harus merasa berkuasa secara buta. Konflik yang dulu membakar rumah kami kini telah menjadi abu yang menyuburkan tanah baru. Aku belajar bahwa terkadang diam bukan berarti kalah, dan senyuman bisa menjadi senjata yang lebih tajam daripada makian. Dengan melepaskan kendali sejenak, aku justru berhasil mendapatkan kedaulatan yang sesungguhnya. Sore harinya, saat tamu-tamu sudah pulang dan matahari mulai terbenam di balik atap-atap tua, kami bertiga duduk di beranda galeri sambil menikmati teh hangat. Tidak ada lagi ketegangan, hanya ada percakapan ringan tentang motif batik apa yang akan dibuat selanjutnya. Aku memandang ke arah jalanan yang mulai tenang. Perjalanan dari seorang istri yang dianggap tidak becus hingga menjadi pemilik galeri ini bukanlah hal yang mudah. Namun melihat Ibu Ratna yang kini duduk tenang di samping suamiku, aku tahu bahwa keputusan yang kubuat waktu itu, keputusan untuk membuat dia syok dan menyadari kenyataan, adalah langkah terbaik yang pernah kuambil dalam hidupku. Rumah kami bukan lagi sekadar bangunan tembok dan ubin yang dingin, melainkan sebuah keluarga yang saling menghargai. Dan bagiku, itulah kesuksesan yang paling berharga daripada sekadar angka-angka di buku tabungan. Tamat.